Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran PPKN kelas 8. Bagaimana kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan pada saat belajar di rumah kita diberikan kesehatan, dan Bapak juga minta doanya mudah-mudahan diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh seperti biasa. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, pada kesempatan ini Bapak akan mengajak kalian berdiskusi untuk membahas materi yang sama, masih di bab 2, yaitu tentang kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mari kita sama-sama lantunkan yel kita seperti biasa. Salam Pancasila. 5 sila, Pancasila. Pancasila, jaya sepanjang masa. NKRI, harga mati. Baiklah, terima kasih. Mudah-mudahan dengan melantunkan yel-yel ini kita tetap termotivasi untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, karena Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang menduduki hierarki paling tinggi di negara kita. Nah, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, pada kesempatan ini kita masih mendiskusikan tentang kompetensi dasar 3.2, yaitu menelaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Nah, yang menarik pada kesempatan ini adalah setelah kita membahas di minggu-minggu yang lalu tentang makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar kita, pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang peraturan perundang-undangan. Ini sangat menarik karena dalam kehidupan kita, dari mulai tingkatan keluarga sampai tingkatan bangsa dan negara, tidak akan luput dari yang namanya peraturan perundang-undangan. Mari kita lihat sama-sama materi kita, yaitu tentang makna tata urutan perundang-undangan. Atau dengan kata lain, kita akan melihat apa itu peraturan perundang-undangan, siapa yang membuat peraturan perundang-undangan, dan untuk apa peraturan perundang-undangan itu dibuat. Seandainya kalian sudah bisa menjawab peraturan perundang-undangan dalam bentuk 3 pertanyaan ini, dipastikan kalian sudah bisa menguasai dan memahami tentang materi kita, yaitu tentang makna tata urutan perundang-undangan. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama berdiskusi dan membahas materi selanjutnya. Nah, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, seperti kita ketahui bersama bahwa negara kita adalah negara hukum. Mungkin kalian sudah tahu pengertian negara hukum. Negara hukum itu artinya bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Nah, ini tertuang di dalam Undang-Undang Dasar kita, yang menjadi dasarnya bahwa negara kita negara hukum adalah di pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum, atau dengan kata lain istilahnya Rechtsstaat, negara hukum, bukan negara yang berdasarkan kekuasaan atau Machtsstaat. Ingat ya, pasal 1 ayat 3. Peraturan perundang-undangan itu sendiri adalah peraturan tertulis yang berisi norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh lembaga yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, kalau kita melihat penjelasan ini, kita sudah bisa menjawab 3 pertanyaan di awal tadi. Jadi, peraturan perundang-undangan itu adalah peraturan tertulis, ya, yang berisi norma hukum, mengikat secara umum, dibentuk oleh lembaga yang berwenang melalui prosedur tertentu.
Adapun yang dinamakan dengan tata urutan perundang-undangan, ini berarti, coba kalian lihat, di awalnya ada kata tata. Tata itu menandakan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku itu memiliki hierarki atau tingkatan. Artinya peraturan yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lainnya. Dengan demikian berarti peraturan perundang-undangan itu ada yang berkedudukan paling tinggi dan ada yang paling rendah. Itu namanya hierarki atau tingkatan. Nah, suatu saat nanti kalian akan menjadi sebagai perumus atau penyusun peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, hari ini dibekali dengan prinsip-prinsip atau asas hukum yang berlaku dalam hukum-hukum. Nah, kalian harus menguasai prinsip-prinsip atau asas umum yang berlaku dalam hukum. Bahwa di dalam hukum itu adalah dasar peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan. Artinya, kalau ingin membuat peraturan perundang-undangan, maka dasarnya itu adalah peraturan perundang-undangan juga. Itu dasar yang paling umum yang pertama. Yang kedua, hanya peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan landasan yuridis. Nah, ini ada istilah baru, yuridis. Mungkin kalian sudah sering mendengar. Yuridis itu artinya landasan hukum. Hukum. Ya. Jadi untuk membuat peraturan perundang-undangan perlu landasan yuridis. Apa landasan yuridisnya? Yaitu yang nomor satu tadi, yaitu peraturan perundang-undangan lagi. Untuk membuat hukum, maka landasan yuridisnya hukum lagi. Biasanya hukum yang paling tinggi yang jadi dasar. Prinsip yang ketiga adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan yang sederajat atau yang lebih tinggi. Jadi kalau kalian membuat peraturan perundang-undangan, itu bisa dihapus, dicabut, dan diubah minimal oleh peraturan yang sederajat dan atau oleh peraturan yang lebih tinggi lagi. Bagaimana kalau dihapus, dicabut, atau diubah dengan peraturan yang lebih rendah? Itu tidak bisa. Karena peraturan perundang-undangan itu tadi memiliki hierarki atau tingkatan. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, prinsip yang keempat dalam asas hukum kita adalah peraturan undang-undangan yang baru mengenyampingkan peraturan yang lama. Artinya, kalau sudah ada peraturan yang baru, maka peraturan yang lama itu biasanya tidak berlaku, atau dengan kata lain, gugur atau batal demi hukum. Jadi peraturan baru itu membatalkan atau mengenyampingkan peraturan yang lama. Yang kelima, prinsip yang kelima yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah. Ini sudah pasti, karena yang namanya hierarki, tingkatan, pasti yang lebih tinggi itu akan membatalkan, akan mengenyampingkan yang lebih rendah. Artinya yang dipakai itu yang lebih tinggi. Jadi kalau dikaitkan dengan yang nomor 4 itu berarti peraturan yang baru, peraturan yang lebih tinggi itu akan mengenyampingkan peraturan yang lama dan peraturan yang lebih rendah. Prinsip yang keenam, peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Nah, kalau ada peraturan yang khusus, kalau ada hukum yang khusus mengatur tentang sesuatu, maka akan mengenyampingkan, akan membatalkan, akan tidak memberlakukan peraturan yang sifatnya umum. Jadi yang dipakai itu yang khusus, yang detail. Ya. Jadi kalau kita melihat tiga prinsip ini berarti peraturan yang baru, yang lebih tinggi, yang khusus, itu yang prinsip umum yang berlaku yang terhadap peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan. Prinsip yang ketujuh atau yang terakhir yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda. Sudah jelas lah, karena tadi prinsip tadi peraturan perundang-undangan bersifat khusus, maka yang diaturnya pun pasti berbeda-beda. Misalkan ada kita kenal misalkan pendidikan yaitu dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Perlindungan anak seperti yang gambar bukunya ditampilkan di tampilan ini itu mengatur tentang perlindungan anak. Undang-undang tentang perdagangan, tentang
hubungan internasional, tentang informasi komunikasi, itu khusus diatur dalam undang-undang tertentu. Makanya peraturan perundang-undangan itu memiliki materi yang berbeda-beda yang mengatur hal yang bersifat khusus. Itulah prinsip dan asas hukum yang berlaku dalam hukum kita yang mesti kalian pegang. Suatu saat nanti kalian itu menjadi penyusun atau menjadi ahli atau menjadi pelaksana hukum, maka harus tahu prinsip umum dalam yang berlaku dalam hukum kita. Nah, inilah yang Bapak sebut sebagai tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Nah, berarti undang-undang ini mengatur khusus tentang tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Ini dijelaskan secara jelas melalui gambar dari mulai urutan yang tertinggi Undang-Undang Dasar, kemudian setelah itu ada ketetapan MPR, kemudian ada undang-undang atau Perpu, kemudian ada peraturan pemerintah, setelahnya itu ada peraturan presiden, ada peraturan daerah provinsi, ada peraturan daerah kota dan kabupaten. Ini menunjukkan hierarki tingkatan. Yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar dan yang paling rendah adalah peraturan daerah kabupaten kota. Karena ini adalah tata urutan, jadi mungkin kalian harus pahami, harus kuasai, artinya harus dihafalkan. Bapak yakin kalian bisa menguasainya dan memahaminya, karena ini kunci dalam tata urutan perundang-undangan di negara kita. Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sudah Bapak jelaskan tadi, bahwa ketika nanti kalian membuat sebuah peraturan perundang-undangan, maka prinsipnya atau asasnya dalam pembentukannya itu ada 7. Satu, harus jelas tujuannya. Kedua, kelembagaan pembentuknya harus tepat. Yang ketiga, asas yang ketiga adalah sesuai antara jenis, hierarki, dan materi muatannya. Dan yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah asasnya dapat dilaksanakan. Dan yang kelima adalah kedayagunaan dan kehasilgunaan. Artinya berguna dan berhasil guna. Yang keenam adalah jelas rumusannya. Dan yang ketujuh adanya keterbukaan. Artinya ada masukan, bisa dirubah. Itu merupakan satu hal dalam keterbukaan. Sebuah undang-undang itu bukan hal yang sempurna, pasti ada kelemahan dan kekurangan. Inilah 7 asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus menjadi kunci ketika kalian misalkan membuat sebuah peraturan, misalkan di sekolah ataupun di OSIS ataupun di masyarakat nanti, maka 7 asas ini harus dipegang. Nah, setelah asasnya kita harus lihat materi muatan peraturan perundang-undangan itu harus mencerminkan asas apa. Jadi ini materinya, isinya, substansinya dari sebuah peraturan perundang-undangan. Ketika kalian membuat sebuah peraturan perundang-undangan, maka harus mencerminkan asas ini, isinya itu atau materinya. 1, pengayoman. Yang kedua, kemanusiaan. Yang ketiga, kebangsaan. Yang keempat, kekeluargaan. Yang kelima, kenusantaraan. Yang keenam, kebinekaan. Ketujuh, keadilan. Kedelapan, kesamaan, kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Kesembilan, ketertiban dan kepastian hukum. Yang kesepuluh, keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Nah, dari asas dan materi isi muatan peraturan perundang-undangan yang telah Bapak jelaskan tadi, minggu yang lalu pernah Bapak tugaskan selama 2 pekan, kalian itu harus bisa melihat situasi yang terjadi tentang berbagai macam penolakan terhadap undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Bapak sudah lihat analisis kalian. Nah, hari ini sengaja dibahas dari mana kita bisa mengetahui kelemahan dan kekurangan sebuah peraturan perundang-undangan dari segi prosesnya maupun isinya. Jadi jawabannya mungkin kalian bisa lihat dari materi hari ini. Terima kasih bagi yang sudah mengumpulkan, tugasnya sangat baik. Itu saja mungkin pembahasan kita kali ini tentang makna peraturan perundang-undangan.
karena pembahasan ini sangat singkat, mari kita sama-sama diskusikan kalian materi tersebut. Nah, untuk membimbing kalian dalam pembahasannya, silahkan kalian mengerjakan lembar kerja 2.3 ini tentang materi yang telah Bapak jelaskan tadi. Ini tidak harus dikumpulkan sebagai bahan supaya kalian lebih menguasai dan memahami tentang makna perundang-undangan. Seandainya nanti ada pertanyaan, silahkan bisa dikirim langsung ke Bapak. Insya Allah itu akan menjadi penilaian proses, bisa lewat grup WA, dan Bapak harapkan melalui grup WA ya, jangan melalui Google Classroom, sehingga Bapak bisa lihat siapa yang bertanya. Jangan lupa tuliskan nama dan kelas dan pertanyaannya. Sekian dari Bapak, terima kasih. Mudah-mudahan materi yang singkat ini bisa berguna dan insya Allah akan menjadi bekal bagi kalian kelak kalian nanti akan jadi penyusun perundang-undangan ataupun yang akan melaksanakan perundang-undangan. Maka jadikanlah asas prinsip materi yang telah Bapak jelaskan sebagai bagi kalian. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.